Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih tahun baru? Tahun 2024, gimana? Ya, sama-sama, Pak. Selamat tahun baru. Gimana 2024 nih gimana? 2024. Gimana? Terasa beda nggak sama bulan Desember kemarin? Sama aja, Pak. Berarti kalau sama kan nggak perlu rayain ulang tahun baru kan? Ngapain rayakan ulang tahun baru? Sama aja. Ya kan? Sama aja, nggak ada bedanya. Kecuali setelah merayakan ulang tahun baru langsung berubah semua kan nggak? Sama aja. Ya, nggak ada perubahan ya. Jelas besok kamu ujian nih. Besok terakhir, minggu depan terakhir ya ujian. Ya, ujian UAS kan. Kuliah terakhir Iya, minggu Pak. habis UAS. Ya, Oke, sekarang eh, suatu presentasi sebentar, mana nih? Eh, presentasi apa ini? Eh, eh, itu presentasi Queen ada Queen, Queen. Iya, Pak. Itu bukan presentasi deh. Iya, Presentasi 15 menit ya. iya, Pak. 15 menit itu jangan dibaca yang kamu tahu tentang chapter itu aja, ya. Mau jelasin ya. Yang kamu tahu aja ya. Kalau dibaca nggak cukup 15 menit. Bapak, ini saya share Ya, silakan share screen, silakan. share screen-nya pakai handphone ya? Pakai handphone ya? Nggak apa, bisa dibuka kan? Iya, bisa, Pak. Silakan. Bapak, saya izin join dua ya, Pak. Takut jaringannya jelek. Apa? Saya izin Siti Mulyana join dua Iya, jaringan ya, boleh, Pak. boleh. Takut Boleh, boleh. jelek. Boleh. Belum ya? Bisa Queen. Bisa, Pak. Muncul nggak, Pak? Muncul, muncul, muncul. Muncul ya, Pak. Jadi penampilannya panjang itu. Kamu direbahin bisa nggak? Rebahin supaya dia panjang sih tampilannya. Miring. Dimiring-miringin. Apa? Di landscape, landscape, landscape. Ini ya, Pak. Di landscape kan bisa Miring landscape. ya, Pak. Oh iya, ya itu ya, ya, ya. Kayak gini. Ini ya, Pak. Ya. Ya, baik. Selamat Mbak. Selamat teman-teman semua. Saya Queen Dinanti ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai tema teori kepemimpinan yang sudah saya buat videonya kemarin. Ini saya dapat di bagian pertama mengenai leadership karakteristik. Jadi yang saya bahas pada saat itu adalah mengenai karakteristik kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dengan beberapa karakteristik yang dimiliki. Di sini saya ada beberapa slide. Untuk beberapa karakteristik kepemimpinan, yang pertama eh, harus mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan dan tujuan yang dimiliki.
Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk melihat arah yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki integritas dan kejujuran. Nah, seorang pemimpin juga memegang prinsip-prinsip moral pada etika dan semua tindakannya. Lalu untuk poin ketiga, pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk poin keempat, seorang pemimpin harus dapat memenangkan kepercayaan orang lain. Ini melibatkan konsistensi, transparansi, dan kemampuan untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Lalu ada lagi karakteristiknya yaitu memiliki komunikasi yang baik dan juga bisa menyampaikan ide, instruksi, dan visi dengan jelas kepada orang lain. Untuk poin selanjutnya, pemimpin juga harus memiliki pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Untuk poin ketujuh, seorang pemimpin harus memiliki sifat empati dan memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Lalu untuk poin ke-8, pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Lalu untuk di slide selanjutnya, ini ada beberapa contoh tokoh yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda. Di sini saya mengambil contohnya itu Pak Soekarno, Pak Gus Dur, dan juga Pak Putin. Jadi pada intinya dari ketiga pemimpin ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang baik untuk visi misi ke depannya. Lalu untuk judul yang kedua mengenai essential trait, yang pertama mengenai karakteristik kepemimpinan, yang kedua mengenai essential trait, yaitu istilah yang mengarah pada sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Dianggap penting untuk konteks seperti bidang psikologi, sosiologi, dan juga manajemen. Ini sifat-sifat yang dianggap sangat berperan dalam pengaruh atau keberhasilan individu dalam situasi atau peran tertentu. Contohnya ada kepercayaan diri, ada integritas, ketekunan, kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi dari karakteristik kepemimpinan yang di atas, ini ada beberapa juga sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sini saya melampirkan studi kasus pada perusahaan teknologi terkemuka, yaitu TechX. Nah, TechX ini telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir. Namun, ketika perusahaan mencapai tahap pertumbuhan yang lebih matang, mereka menghadapi tantangan untuk mempertahankan budaya perusahaan yang sehat. Perusahaan yang pertama, kepemimpinan visioner. CEO-nya, John, memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk perusahaan. Ia terus mendorong inovasi, menetapkan tujuan ambisius, dan memotivasi timnya untuk mencapai hasil yang luar biasa. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang kolaboratif. Di sini, John sebagai pemimpin juga memahami pentingnya kerjasama dalam industri teknologi. Ia membangun jaringan dan kemitraan yang kuat dengan perusahaan lain, universitas, dan startup untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri. Yang ketiga, berani untuk mengambil resiko. Yang keempat, pemahaman terhadap karyawan. Di sini John juga memahami betapa pentingnya kebahagiaan karyawan dan berusaha mempertahankan budaya kerja yang inklusif, berfokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, didapatkan dari 4 poin yang John lakukan tadi, hasilnya adalah TechX berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri teknologi. Nah, TechX ini terus menghasilkan produk dan layanan inovatif, menjalin kemitraan yang menguntungkan, dan menciptakan budaya perusahaan yang menarik bagi karyawan terbaik dalam industri.
Di sini John yang saya ambil contoh telah membuktikan bahwa kepemimpinan kolaboratif, berani, dan peduli terhadap karyawan adalah sifat-sifat yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam industri yang kompetitif. Nah, dari studi kasus ini mencerminkan bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang esensial ini sangat berpengaruh dan berdampak pada kesuksesan suatu perusahaan, terutama dalam konteks industri teknologi yang cepat berubah. Lalu untuk judul yang 3, Ohio State Studies. Ini adalah serangkaian penelitian yang dilakukan pada tahun 1940 yang dilakukan oleh ilmuwan di Universitas Ohio State. Tujuannya untuk memahami, mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang ditemui dalam berbagai konteks. Dan studi ini merupakan salah satu penelitian awal yang mencoba mengkonseptualisasikan dan mengukur kepemimpinan dalam konteks yang lebih sistematis dan empiris. Tujuan dari penelitian Ohio State ini untuk mengukur dimensi kepemimpinan. Jadi Ohio State ini mengembangkan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk dirancang mengukur perilaku pemimpin terkait dengan kedua dimensi ini. Nah, dengan kuesioner yang dibuat, peneliti dapat memperoleh data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku kepemimpinan dalam konteks organisasi. Lalu untuk kuesioner penilaian, dalam rangka mengukur dimensi kepemimpinan, peneliti Ohio State Studies mengembangkan kuesioner khusus yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku inisiasi, struktur, dan perilaku kepedulian manusia. Nah, kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan dan pernyataan yang dimaksudkan untuk menggambarkan perilaku pemimpin dalam kedua dimensi ini. Responden atau yang dimaksud anggota tim atau rekan kerja pemimpin itu akan menilai sejauh mana pemimpin memberikan petunjuk jelas dan mengorganisasi tugas atau inisiasi struktur, serta sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan perspektif emosional mereka. Nah, fungsi dari kuesioner ini untuk memberikan data yang penting untuk menganalisis perilaku kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, hasilnya nanti dapat membantu organisasi untuk memahami dan mengevaluasi perilaku pemimpin mereka dalam konteks inisiasi struktur dan kepedulian manusia. Dengan kuesioner ini, mereka dapat mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan kepemimpinan, dan juga dapat berpotensi mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pemimpin mereka dalam berbagai situasi. Lalu untuk judul yang berikutnya, Michigan Studies, ini juga salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas of Michigan Studies. Ini juga berisi penelitian tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh ilmuwan sosial pada tahun 1940 sampai 1950. Ini juga bertujuan untuk memahami peran pemimpin dalam konteks organisasi dan bagaimana gaya kepemimpinan mereka mempengaruhi kinerja dan kepuasan anggota tim atau organisasi. Nah, untuk poin-poin dari Michigan Studies ini, yang pertama fokus pada struktur kepemimpinan. Jadi penelitiannya ini mencari untuk mengidentifikasi berbagai dimensi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks organisasi. Lalu untuk poin yang kedua, pengukuran gaya kepemimpinan. Ini untuk mengembangkan alat pengukuran seperti kuesioner yang memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku orientasi tugas dan perilaku orientasi hubungan. Lalu yang ketiga, peran kelompok dan hubungan interpersonal. Di penelitian ini menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan anggota tim atau organisasi. Pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan anggota tim cenderung menciptakan iklim kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Lalu untuk judul berikutnya, Leadership Grid, ini dikenal sebagai Managerial Grid.
Ini adalah kerangka kerja atau model yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gaya kepemimpinan berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama orientasi tugas atau task orientation, dan yang kedua orientasi manusia atau people orientation. Nah, ini dikembangkan oleh Robert R. Black dan Jane S. Moulton pada tahun 1960-an. Dan ini sudah digunakan secara luas dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Nah, di sini leadership grid menggambarkan ada 5 gaya kepemimpinan yang berbeda dengan berbagai tingkat perhatian terhadap tugas dan hubungan. Yang pertama, impoverished leadership atau kepemimpinan miskin. Ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki perhatian rendah terhadap tugas dan hubungan. Nah, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab dan tidak peduli dengan karyawan. Lalu ini adalah gaya authority compliance, kepemimpinan berorientasi tugas. Fokus pada tugas dan kurang perhatian terhadap hubungan. Jadi pemimpin dalam kategori ini mengutamakan pencapaian target dan kinerja, tapi mungkin tidak memperhatikan kepuasan atau motivasi karyawan. Nah, kepemimpinan ini di mana pemimpin memiliki perhatian rendah terhadap tugas dan hubungan saja. Jadi tidak peduli terhadap perasaan dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk peduli terhadap karyawan. Lalu ada country club leadership, yaitu kepemimpinan berorientasi hubungan. Ini pemimpin dengan gaya ini memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap hubungan dengan karyawan, tetapi kurang fokus pada tugas atau kinerja. Mereka mungkin menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung, tetapi produktivitas bisa terkendala. Lalu ada middle of the road leadership, kepemimpinan kompromi. Ini adalah contoh gaya kepemimpinan yang berusaha mencapai keseimbangan antara tugas dan hubungan. Pemimpin dalam kategori ini mencoba memenuhi tanggung jawab tugas sambil memperhatikan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada team leadership, kepemimpinan berorientasi tugas dan hubungan. Inilah yang dianggap paling ideal dalam leadership grid karena pemimpin di sini memiliki perhatian tinggi terhadap tugas dan juga hubungan terhadap kerjaan dan juga karyawan. Mereka bekerja untuk mencapai hasil positif sambil membangun hubungan yang kuat dan positif dengan anggota tim. Nah, leadership grid digunakan untuk membantu pemimpin dan manajer memahami gaya kepemimpinan mereka sendiri dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Dengan memahami di mana mereka berada di dalam grid, mereka dapat mengembangkan strategi untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif dengan kebutuhan organisasi dan situasi. Lalu untuk judul selanjutnya, konsep in business. Ini ada orientasi tugas, orientasi manusia, kombinasi gaya kepemimpinan. Kalau untuk orientasi tugas, dimensi ini mengukur sejauh mana seorang pemimpin fokus pada pencapaian tugas, tujuan, dan hasil yang diinginkan. Pemimpin dengan orientasi tugas yang tinggi cenderung menekankan pencapaian tujuan organisasi, produktivitas, dan efisiensi. Lalu untuk orientasi manusia, dimensi ini mengukur sejauh mana seorang pemimpin peduli terhadap hubungan interpersonal, perasaan, dan kebutuhan anggota tim atau organisasi. Pemimpin dengan orientasi manusia yang tinggi cenderung memprioritaskan hubungan yang baik, kepuasan anggota tim, dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Lalu yang ketiga, kombinasi gaya kepemimpinan. Leadership grid menciptakan matriks berdasarkan kedua dimensi ini dengan rentang nilai dari 1 hingga 9. Dalam matriks ini, berbagai kombinasi gaya kepemimpinan dapat digambarkan. Baik, untuk kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan membutuhkan sejumlah karakteristik yang esensial, termasuk integritas, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menginspirasi, dan empati. Nah, penelitian seperti Ohio State Studies dan Michigan Studies telah membantu memahami kompleksitas kepemimpinan, menyoroti pentingnya konteks dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Selain itu, leadership grid memvisualisasikan berbagai gaya kepemimpinan berdasarkan orientasi tugas dan orientasi manusia, menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang sempurna.
Pemimpin yang efektif harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda dan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang efektif adalah kombinasi dari berbagai karakteristik dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks yang berubah. Demikian Pak Sparta dan teman-teman semua, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Iya. Izin hentikan berbagi ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Tanyakan kepada Queen ya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan Kosin. Oke, Pak. Tadi terkait dengan Pertanyaan ke tipe situ ya, tujuan ke si Queen, iya Queen betul. ya. Ya, Silakan. tadi terkait dengan penjelasan yang disampaikan mengenai tipe atau gaya-gaya dari kepemimpinan. Di kesimpulan memang pada dasarnya tidak ada gaya atau tipe yang sempurna, yang perfect dari tipe kepemimpinan itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sesuai tadi yang dibicarakan bahwa ada pemimpin yang mengesampingkan sisi kemanusiaan atau sisi emosional dari para karyawan. Jadi dia berorientasi pada tugas dan profesionalitas. Jadi mengatasnamakan profesional, dia mengejar target tanpa terlalu memperdulikan terkait dengan emosional para karyawannya atau para timnya. Nah, itu dari sisi gaya kepemimpinan, apakah seperti itu bagus atau tidak? Karena dari sisi target dia tercapai misalkan atau dari sisi kinerja dia sangat bagus tapi di sisi lain dia tidak memperdulikan hak-hak emosional dari timnya. Demikian Pak. Oke, ini sebenarnya chapter ini bukan leadership style, tapi mengenai karakteristik ya. Iya karakteristik. Oh, mohon Nah, maaf Pak, karakteristik. jadi boleh aja kalau Queen silakan jawab Queen. Ini manajemen style ini. Ada topik sendiri ya tentang ini sebenarnya, Mbak Mas Kosin ya. Kamu jawab sesuai dengan topik ini aja, Queen. Itu topik dengan kamu presentasikan. Coba si Kosin bisa kamu ulang nggak yang relevan dengan topik ini? Arah pertanyaannya kemana? Coba. Arahnya ke karakteristik kepemimpinan Pak. Jadi karakteristik pemimpin itu ada yang selalu dia berbicara tentang profesionalitas. Nah, di mana profesionalitas itu dia selalu mengejarkan atau apa namanya menanamkan nilai-nilai kepada timnya tuh untuk mengejar target tanpa tanpa dilihat dari sisi emosional karyawan atau timnya. Jadi dia mengesampingkan. Jadi kayak bahasanya kalaupun ada masalah yaitu urusan urusan masing-masing. Kita di sini profesional, urusan kerja seperti itu, Pak. Pertanyaannya apa sih? Nah, apakah dari sisi karakteristik pemimpin seperti itu tipikal yang dalam arti bagus untuk perusahaan atau tidak gitu? Karena dia lebih ke orientasi target. Coba si Queen kamu jawab apa karakteristik pemimpinan itu apa? Terus dari kasus yang disampaikan oleh si Kosin itu, karakteristik mana tuh yang diabaikan, yang tidak memenuhi karakteristik mana? Apakah integritas, komunikasi dan sebagainya? Ya, silakan Queen. Ini aku jelaskan dulu beberapa karakteristik leadership itu. Queen mana? Si Queen mana? Si Queen mana? Aku hilang. Mana? Oh ini. Aku mau jelaskan dulu karakteristik leadership itu apa? Si Queen. Ulang lagi, Baik. ulang lagi penjelasan karakteristik leadership. Kemudian nanti setelah menjelaskan karakteristik leadership itu dari kasus sampaikan oleh si Kusin itu yang mana tuh ya? Karakteristik yang mana tuh yang tidak sesuai dan itu jelaskan mungkin. Iya, iya baik. Mas Fazil, Pak, saya izin jawab. Kalau yang tadi Mas Kozin sampaikan, apakah seorang pemimpin eh,
Kamu jelas dulu karakteristik pemimpin itu apa aja. Tes. Kamu jelas dulu karakteristik pemimpin itu apa. Itu dulu ya, jelasin dulu karakteristiknya apa saja. Hei, Iya, Pak. ya, baru nanti kaitkan kan Karakteristik ya, karakteristik kepemimpinan. sinyal. Ya, saya izin menjawab ya, Pak. Kalau untuk tadi yang Bapak tanyakan, karakteristik kepemimpinan itu ada Bukan saya 8. nanya, bukan saya tanyakan. Tapi sifat egois itu kamu jawab dulu dengan menjelaskan karakteristik kepemimpinan. Setelah itu kamu kaitkan karakteristik kepemimpinan itu yang sesuai dengan pertanyaan si Kozi itu yang mana tuh ya. Bukan saya nanya. Saya membimbing kamu cuma menjawab, ngerti nggak? Ayo, Iya, mengerti, Pak. bukan saya bertanya gitu. Kalau yang sesuai dengan Kalau yang Mas Kozin tanyakan tadi itu adalah gaya authority compliance atau kepemimpinan Bapak maaf sinyalnya hilang. Ya sinyalnya nggak putus-putus mana nih? Kamu di Iya, jalan, kalau yang tadi Mas kamu lagi di Kozin jalan. tanyakan mengenai saya di kantor, Pak. Kamu di kantor, dalam ruangan ya. Sinyal nggak masuk ke ruangannya itu. Iya, izin menjawab ya. Tadi mengenai authority compliance, kepemimpinan berorientasi tugas. Ini gaya kepemimpinan yang fokus pada tugas dan kurang perhatian terhadap hubungan. Ini yang Mas Kozin tanyakan tadi. Nah, pemimpin Gaya dalam kepemimpinan kategori tuh, ini, eh, apa si Queen gaya kepemimpinan tuh memang topik kamu bahas itu ya. Topik kamu bahas gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan mah topiknya. iya Pak, Hah? Gaya iya teori kepemimpinan. kepemimpinan. Kontrol kepemimpinan. Ini topik kamu tuh manajemen style atau karakteristik dari leadership. Karakteristik leadership. Itu Nah, yang judul pertama. karakteristik beda sama style manajemen beda. Emang ada di situ dijelaskan style kepemimpinan ada situ. Di chapter itu ada. Chapter kamu Ada jelas Pak, ada apa namanya? Ada ya? ada Pak. Di slide saya ada gaya kepemimpinan. Oh, ada, jelaskan aja. Iya, tadi yang Mas Kozin tanyakan mengenai seorang pemimpin yang hanya mementingkan target tapi tidak mementingkan perasaan karyawan. Ini masuk dalam gaya kepemimpinan authority compliance, kepemimpinan berorientasi tugas. Ini adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada tugas dan kurang perhatian terhadap hubungan. Pemimpin ini mengutamakan pencapaian target dan kinerja, tetapi mungkin tidak memperhatikan kepuasan atau motivasi karyawan. Nah, tadi yang Mas Kozin tanyakan, eh, apakah pemimpin yang seperti itu baik atau tidak dalam perusahaan? Jawabannya tentu tidak, karena memang seperti yang sudah dijelaskan di poin gaya kepemimpinan middle of the road, seorang pemimpin harus seimbang antara tugas dan juga hubungan dengan karyawan. Jadi pemimpin harus bisa mencapai target dalam perusahaan, tapi juga mengerti perasaan karyawan dan hubungannya terhadap karyawan. Seperti itu, Pak. Ya, ya betul ya. Tapi Seperti itu, Mas Kozin. pada situasi tertentu kadang-kadang nggak bisa dua-duanya bisa dipenuhi gitu. Ya, Iya, betul. bisa Iya, betul, Pak. bisa kondisi perusahaan lagi krisis ya, mau bangkrut itu nggak bisa. harus harus orientasi tugas tuh ya, harus cara target. Tapi pada saat perusahaan lagi stabil, lagi mencapai pertumbuhan yang bagus ya, pertumbuhan meningkat, banyak omset yang meningkat, kesejahteraan karena banyak meningkat, itu baru dua-duanya. Atau mungkin orientasi apa kepada itu orientasi bukan tugas, orientasi hubungan dengan sesama manusia, dilihat ya. Itu untuk kondisi. Kalau seperti
organisasi sifatnya militer itu tugas ya, tugas. Kondisi perang tugas. Tapi kondisi nggak perang ya bisa seimbang ya dua itu. Tapi pada kondisi normal ya, di mana berjalan sesuai dengan harapan, peningkatan pertumbuhan cukup tinggi ya. Nah mungkin orientasi tugasnya nggak bisa nggak cocok lagi itu ya, lagi harus ada keseimbangan itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau enggak silakan. Terima kasih Queen ya sudah presentasi, bagus presentasi ya. Terima kasih, Pak. Ya, nah, kemudian berikutnya si Rizka, Rizka. Ya, Pak, saya izin share screen ya, Pak. Ya silakan Rizka. Selamat malam teman-teman semua dan Pak Sparta. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori kontingensi, yaitu ada teori Pat-Goal sama Frumjagos. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah 4 klasifikasi perilaku pemimpin dari teori Pat-Goal, kemudian pemimpin partisipasi dari teori Frumjagos, dan 5 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan 4 klasifikasi perilaku pemimpin dari teori Pat-Goal. Nah, dari sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih teori Pat-Goal ya. Jadi teori Pat-Goal ini adalah pendekatan dalam manajemen yang mengatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah meningkatkan motivasi bawahannya untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Jadi intinya pemimpin dalam teori Pat-Goal ini bekerja sama bawahannya untuk membantu mereka mengerti apa yang perlu dilakukan untuk sukses dan memberikan imbalan yang sesuai gitu sama keinginan mereka, sehingga motivasi bawahannya buat mencapai tujuan pribadi dan organisasi itu bisa tetap terjaga dan meningkat. Nah, dalam teori ini ada 2 cara utama yang pemimpin lakukan untuk meningkatkan motivasi para bawahannya. Yang pertama adalah dengan memperluas alur bawahan gitu. Jadi pemimpin ini bekerja sama dengan bawahannya buat membantu mereka lebih memahami langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan organisasi. Nah, pemimpin ini membantu bawahan untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu mereka lakukan dalam pekerjaan mereka dan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari organisasi. Yang kedua adalah dengan meningkatkan imbalan atau penghargaan. Jadi pemimpin juga harus bicara bawahannya buat memahami apa sih yang mereka anggap sebagai imbalan atau penghargaan yang penting. Karena kan setiap karyawan itu pasti punya hal-hal yang berbeda ya, yang mereka nilai inginkan sebagai imbalan, seperti pengakuan, bonus, atau promosi gitu. Jadi juga perlu memastikan bahwa mereka ini atau perusahaan ini memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bawahannya gitu. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan mereka. Nah, ada 2 dalam teori Pat-Goal, ya 2 jenisnya itu. Yang pertama adalah imbalan intrinsik. Jadi imbalan intrinsik imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, misalnya kayak rasa kepuasan pribadi, prestasi, atau rasa pencapaian ketika mereka itu berhasil menyelesaikan suatu tugas. Nah, dalam imbalan intrinsik ini mereka merasa senang dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa hadiah eksternal. Sedangkan yang kedua adalah imbalan ekstrinsik, di mana imbalan ekstrinsik hadiah atau penghargaan eksternal ya seperti kenaikan gaji, promosi, bonus, atau pengakuan dari atasan. Bawahannya ini bisa menginginkan imbalan ini sebagai tambahan motivasi atau pengakuan atas usaha mereka. Masuk ke dalam 4 klasifikasinya dalam teori Pat-Goal. Yang pertama adalah supportive leadership. Jadi supportive leadership ini adalah gaya kepemimpinan ketika seorang pemimpin ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi dari tim bawahannya gitu. Jadi pemimpin yang melakukan ini tuh lebih bersikap terbuka, ramah, ya mudah diakses, dan mereka itu menciptakan lingkungan kerja yang seperti ya sebuah tim gitu, di mana semua orang dihargai dan diperlakukan sebagai rekan sebaya.
Nah, ini mirip dengan pemimpin yang peduli sama para bawahannya. Nah, mereka ini gaya kepemimpinan ini tuh punya karakteristik gitu ya. Karakteristiknya itu adalah empati, yaitu pemimpin mendukung, menunjukkan perhatian dan empati terhadap anggota tim. Jadi mereka itu mendengarkan dengan baik, mencoba memahami perasaan, kekhawatiran, dan pandangan anggota tim, serta merespon dengan sensitif terhadap kebutuhan individu gitu. Bisa juga selain empati adalah komunikasi yang terbuka. Jadi supportive leader ini adalah pemimpin yang mendukung untuk mempromosikan komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi mereka ini menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, memastikan bahwa anggota tim ini merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau pertanyaan mereka tanpa takut hukuman atau kritik. Dan yang ketiga adalah keterlibatan. Jadi pemimpin ini mendukung terlibat secara aktif dalam pekerjaan tim dan memberikan dukungan yang diperlukan. Mereka ini dapat membantu tim menyelesaikan tugas, gitu ya, memberikan panduan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan anggota tim. Yang kedua adalah directive leadership, di mana pemimpin direktif ini adalah pemimpin yang memberikan instruksi yang jelas gitu ya kepada bawahannya tentang apa sih yang harus dia lakukan. Mereka membuat rencana, jadwal yang sangat terstruktur gitu ya, dan mereka mengharapkan agar tim ini mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sama pimpinan gitu. Gaya kepemimpinan ini tuh mirip sama pemimpin yang berfokus sama tugas yang mengatur pada tugas atau yang mengatur tugas-tugas dengan ketat. Karakteristiknya yaitu bisa dengan memberikan instruksi yang jelas. Jadi pemimpin direktif ini memberikan petunjuk yang jelas kepada anggota tim tentang apa sih yang harus dilakukan gitu, bagaimana melakukannya dan kapan melakukannya gitu. Yang kedua adalah pimpinannya itu menetapkan standar kinerja. Jadi pemimpinnya itu menetapkan standar kinerja yang jelas dan struktur gitu. Anggota tim itu akan diberitahu tentang harapan atau target terkait dengan kualitas kerjanya, produktivitasnya, atau hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang terarah. Jadi gaya kepemimpinan itu lebih fokus sama tugas daripada aspek interpersonal. Pemimpin direktif ini cenderung kurang terlibat dalam masalah pribadi atau emosional anggota tim dan lebih fokus pada hasil pekerjaannya. Selanjutnya adalah partisipatif. Jadi kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan ketika seorang pemimpin ini melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan ini tuh aktif gitu ya, meminta pendapat dan saran dari anggota. Mereka mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan seringkali mereka melakukan pertemuan dengan bawahannya di tempat kerja mereka atau di tempat lain untuk membahas dengan pekerjaan. Karakteristik dari participative leadership ini ada yang pertama adalah partisipasi anggota tim. Jadi pemimpin ini mendorong gitu ya dan menghargai partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan. Jadi mereka ini mengajak anggota tim untuk berkontribusi dengan ide, masukan, dan pandangan mereka. Yang kedua adalah pimpinannya mengedepankan jadi pimpinannya itu mengedepankan kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Pemimpin ini mendukung tim untuk selalu bekerja sama dalam mencapai bersama. Dan yang ketiga adalah pemimpinnya itu selalu memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Jadi pemimpin partisipatif ini menciptakan lingkungan di mana komunikasi terbuka dan transparan itu dianjurkan, gitu ya, dilakukan. Mereka mendengarkan aktif kepada anggota, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Yang keempat adalah achievement-oriented leadership. Jadi pemimpin yang berorientasi pencapaian adalah pemimpin yang menetapkan target yang ambisius bagi timnya. Mereka sangat fokus sama pencapaian yang berkualitas tinggi dan mendorong orang-orang untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Mereka juga percaya bahwa tim punya potensi besar dan memberikan dukungan ya agar ya anggota tim itu bisa belajar mencapai tujuan yang tinggi itu.
dalam achievement oriented leadership ini punya beberapa. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan ini itu menetapkan menantang. Jadi pemimpin achievement oriented ini menetapkan tujuan yang tinggi dan menantang untuk tujuan ini mungkin lebih tinggi dari yang ditargetkan gitu ya, yang biasanya diharapkan. Hal ini untuk mendorong anggota tim untuk berusaha lebih keras gitu dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, menetapkan standar kinerja yang tinggi. Jadi pemimpin menetapkan standar kinerja yang tinggi dan jelas untuk anggota. Mereka mengharapkan hasil yang unggul dan mendukung anggota tim untuk mencapai standar tersebut. Yang kedua adalah pemimpin partisipasi dari teori From Jagos. Jadi teori From Jagos ini adalah model yang berfokus sama cara pemimpin terlibat dalam pengambilan keputusan dan bagaimana tingkat partisipasi mempengaruhi kualitas dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor situasional yang mempengaruhi apakah pendekatan yang melibatkan banyak orang otoriter itu akan menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya. Jadi model From Jagos ini praktis, yang artinya model ini memberikan panduan kepada pemimpin tentang sejauh mana bawahan itu harus terlibat pengambilan keputusan dalam situasi tertentu. Itu selanjutnya adalah participate leader. Jadi seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dalam From Jagos model ini adalah pemimpin yang cenderung mengajak anggota tim atau bawahannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan gitu. Memandang anggota tim itu sebagai sumber potensial ide dan solusi yang berharga dan ingin memanfaatkan kontribusi mereka. Pemimpin ini berupaya untuk menciptakan lingkungan anggota tim itu merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki keputusan untuk mempengaruhi hasilnya. Ada beberapa karakteristik dalam participate leader. Yang pertama adalah mengundang partisipasi aktif. Jadi pemimpin dalam gaya ini mengundang anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Mereka memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menyampaikan pandangan, ide, dan masukan mereka. Yang kedua adalah memahami nilai keterlibatan. Jadi pemimpin ini memahami bahwa keterlibatan anggota tim ini dapat meningkatkan komitmen terhadap keputusan dan pelaksanaan tugas. Maka dari itu mereka menghargai kontribusi dan keterlibatan aktif dari anggota tim. Yang ketiga adalah mempertimbangkan perspektif beragam. Jadi pemimpin partisipatif ini menghargai perbedaan dalam cara berpikir dan pandangan di antara anggota tim. Mereka berupaya bahkan perspektif beragam ini untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah mendukung kerjasama dalam konsensus gitu ya. Jadi pemimpin partisipatif ini mendorong kerjasama di antara anggota tim dalam mencapai konsensus. Mereka memfasilitasi diskusi dan perundingan yang sehat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan decision style. Jadi model ini menggunakan 5 tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan gitu ya, mulai dari yang sangat otoriter yaitu pemimpin memutuskan sendiri hingga sangat demokratis atau pemimpin memberi wewenang kepada kelompok ya. Model ini memberi pemimpin 5 opsi berbeda tentang gimana sih melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Pemimpin itu dapat memutuskan apakah mereka ingin membuat keputusan sendiri, meminta masukan individu, mengumpulkan ide kelompok, membantu kelompok mencapai keputusan atau memberikan wewenang gitu ya kepada kelompok untuk membuat keputusan. Nah, pemilihan gaya ini tergantung sama situasi yang sedang dihadapi. Nah, 5 jenis gaya pengambilan keputusan itu yang pertama ada decide ya. Jadi dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin ini mengambil keputusan secara tunggal tanpa melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini biasanya berdasarkan pada pengetahuan otoritas atau informasi yang dimiliki oleh pemimpin gitu ya. Yang kedua adalah consult individually. Jadi pemimpin yang menerapkan gaya ini tuh akan mengambil inisiatif untuk berkonsultasi gitu ya dengan anggota tim atau bawahan secara individual. Mereka akan mengumpulkan masukan dan pendapatan dari setiap orang sebelum membuat keputusan akhir. Yang ketiga adalah consult group.
Dalam gaya ini, pemimpin akan mengumpulkan anggota tim atau bawahannya untuk diskusi kelompok. Jadi mereka ini akan mengundang masukan dan pendapat dari seluruh kelompok sebelum membuat keputusan. Di keputusan akhir ini bisa diambil setelah konsensus atau pemungutan suara. Yang terakhir, yang keempat, maaf, adalah memfasilitasi ya. Jadi pemimpin yang menerapkan gaya ini tuh berperan sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memoderasi diskusi dan memfasilitasi kelompok dalam mencapai konsensus atau membuat keputusan bersama. Dan yang adalah mendelegasikan. Jadi dalam gaya ini, pemimpin ini memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada anggota tim atau bawahan. Jadi pemimpin ini hanya memberikan umum atau parameter dalam menjalankan keputusan. Oke, sekian teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan Anda bertanya silakan. Minimal satu orang bertanya ya. Silakan. Gua saya panggil Siti Mulyana. Malam Pak. Malam ya, silakan. Di sini saya mau bertanya Pak, Oke. apa Tanyanya sesuai ke yang situ sudah, ya, bertanya ke si Rizka ya. iya buat Rizka Pak. Oke. Bentar ya Pak. Ya. Eh, dari teori pet goal yang sudah dijelaskan oleh Rizka tadi, terdapat 4 jenis gaya kepemimpinan. Nah, pertanyaannya itu adalah, bisakah pemimpin melaksanakan gaya kepemimpinan lebih dari satu? Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya Pak Oke, ya. lanjut silakan Rizka. Sebenarnya seorang pemimpin itu bisa ya menggunakan lebih dari satu gaya kepemimpinan. Itu tergantung sama situasi dan karakteristik timnya. Misalnya pemimpin itu bisa menerapkan gaya partisipasi ketika situasi memerlukan keterlibatan anggota tim ya dalam pengambilan keputusan. Tapi kemudian beralih gitu ke gaya direktif misalnya jika tugas-tugas itu jadi kompleks dan memerlukan arahan yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya kayak saya nih asisten manajer saya gitu kan, asisten manajer tim audit ini awalnya biasanya mengadakan pertemuan awal atau meeting gitu buat mengidentifikasi area-area lokasi-lokasi yang perlu diperiksa gitu ya. Di sini tuh asisten manajer kami atau pimpinan kami ini melibatkan anggota tim gitu untuk berdiskusi dengan bagaimana perencanaan audit yang tepat dan efektif gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika masuk dalam pelaksanaan audit, pemimpin ini mengambil peran yang lebih direktif gitu ya dengan memberikan petunjuk spesifik mengenai langkah-langkah audit yang harus diambil gitu ya dan memastikan bahwa audit ini dilakukan sesuai dengan standar, prosedur dan tenggat waktu yang telah ditetapkan gitu sehingga hasilnya itu akan lebih efektif. Seperti itu Mbak Febri Monika. Oke, ada yang lain? Oke, bagus ya. Makasih untuk jawabannya, Iya, Rizka. terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Pak, ini boleh 2 pertanyaannya, Pak. Boleh. Oh, ya udah. Saya tanya mengenai ini kan kalau dalam teori Virum Jago dan juga Pet Goal itu kan memiliki gaya kepemimpinan yang participative leadership. Terus apa bedanya gitu perbedaannya participative leadership dalam teori Pet Goal dan juga leader partisipatif dalam model Virum Jago itu, Pak? Oke. Rizka. Saya jawab ya Mbak Siti Mulyana. Sebenarnya ada perbedaan mendasar gitu ya antara teori From Jago dan teori Pet Goal gitu ya terkait gaya kepemimpinan partisipatif gitu ya. Nah, kalau dalam teori From Jago ini kan fokusnya terhadap pengambilan keputusan kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan partisipatif ini diukur melalui model keputusan yang mencakup beberapa faktor kayak tingkat partisipasi, kualitas keputusan, sama keterlibatan pemimpin gitu. Nah, dalam model ini kepemimpinan partisipatif ini melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan buat sampai keputusan yang lebih baik dan lebih diterima. Sedangkan kalau dari teori Pet Goal itu
fokusnya adalah bagaimana gaya kepemimpinan itu dapat memberikan dukungan dan memotivasi karyawan buat tujuan. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif dalam teori Pat Goal ini bisa diartikan sebagai pemimpin yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan serta arahan yang dibutuhkan buat mencapai tujuannya. Gitu. Jadi meskipun keduanya mengacu sama kepemimpinan partisipatif itu, fokus utama dari teori yang Froome jago itu adalah pada proses pengambilan keputusan. Sedangkan kalau yang teori Pat Goal ini adalah pada dukungan dan arahan pemimpin gitu dalam mencapai keputusan. Gitu, Mbak. Oke, bagus ya pertanyaannya, bagus jawabannya. Ada lagi lain kalau enggak masuk ke presentasi berikutnya, itu saudari Saya Pak, Siti Siti Mulyana. Mulyana. Siti Mulyana, silakan. Siti. Ya, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik, selamat malam Pak Sparta dan juga teman-teman yang lain. Kali ini saya Siti Mulyana akan menyampaikan mengenai personality, behavior, dan juga attitude bagi seorang pemimpin. Hal apa saja yang nanti akan dibahas mengenai personality, behavior, dan juga attitude. Sebenarnya kalau kita ngomongin personality itu kita membahas tentang bagaimana sih sifat-sifat pribadi, nilai-nilai, dan juga ciri khas dari seorang pemimpin. Nah, kalau kita ngomong behavior itu kita membahas tentang bagaimana perilaku seorang pemimpin itu, tindakan-tindakannya yang konkret, dan juga bagaimana sih cara seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan. Dan kalau kita ngomongin tentang attitude, itu bagaimana sikap seorang pemimpin, karena sikap ini juga menjadi pandangan yang lebih kelihatan dari seorang pemimpin terhadap anak buahnya, karena bagaimana sih attitude-nya dia, cara memberikan tugas-tugas, cara berkomunikasi, dan lain-lain. Lalu di sini juga saya coba akan membahas juga bagaimana sih pentingnya kesadaran diri. Karena kalau kita ngomongin seorang pemimpin itu kita harus benar-benar sadar diri. Sadar diri tentang apa? Tentang emosi. Kita harus tahu tentang menangani emosi kita. Terus bagaimana sih kita harus memahami juga diri kita tentang perilaku kita dan juga bagaimana tentang nilai-nilai pribadi seseorang. Jadi kita juga seorang pemimpin tuh harus bisa menilai juga, kita harus sadar diri bagaimana sih menilai orang, bagaimana sih memperlakukan dirinya, dan juga bagaimana sih kita melakukan tindakan-tindakan terhadap apa langkah-langkah dan juga proses yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Lalu dengan hal ini juga kepemimpinan, kepribadian seorang pemimpin itu juga dapat dinilai. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kepribadian ini kan kita kan ngomongin karakteristik. Jadi karakteristik itu relatif stabil dan juga merespon ide objek seorang di dalam lingkungan sekitar. Nah, ini ada beberapa poin penting yang mencakup mengenai kepribadian seorang pemimpin. Pertama, mengenai kepribadian. Yang kepribadian itu dia membawa tentang pribadinya. Pribadinya itu seperti apa? Nah, itu dia harus memahami tentang pribadinya, tentang dirinya, tentang perilakunya. Terus juga tentang nilai dan juga etika. Jadi dia mempunyai value nggak sih? Mempunyai nilai nggak sih seorang pemimpin? Nah, itu juga dia poin penting seorang pemimpin harus mempunyai nilai. Nilai itu apa saja dari sisi knowledge, dari sisi pengalaman, itu juga termasuk nilai. Jadi nilai seorang pemimpin itu juga menjadikan poin penting bagi seorang pemimpin. Dan juga etika, bagaimana sih seorang pemimpin itu bersikap, berkomunikasi, terus ramah terhadap bawahannya. Nah, itu juga dinilai merupakan poin penting dari seorang pemimpin. Terus empati. Empati itu seorang pemimpin tuh harus menyadari bahwa merasakan apa sih yang dirasakan seorang anak buahnya. Misalkan ada seorang pemimpin memberikan tugasnya itu terus anak buahnya nggak jalanin, terus langsung anak buahnya dimarahin. Nah, sebenarnya sih bukan hanya dimarahin, dia juga harus melihat apa sih permasalahan dari anak buahnya, kenapa kok dia tidak mengerjakan tugasnya. Jadi empati seperti itu yang menjadikan poin penting bagi seorang pemimpin. Terus juga keterbukaan. Jadi seorang pemimpin itu harus terbuka dengan hal-hal apapun, kecuali tentang pribadi ya. Maksudnya ini terbuka tentang pekerjaannya. Bagaimana sih tentang ilmu-ilmu yang mereka miliki seorang pemimpin, itu mereka harus men-share terhadap anak buahnya. Terus juga transparan terhadap proses, terhadap kalau misalkan seorang pemimpin itu kan kita kan harus melihat dari sisi personality dari karyawannya, dia juga harus tahu, dia juga tahu tentang keuangannya, keuangan dari
proses yang ada di sana, terus juga bagaimana sih marketingnya. Nah, itu harus terbuka semuanya, bagaimana proses ini dijalankan. Terus juga kemampuan menginspirasi. Jadi ini secara seorang pemimpin itu penting banget menjadi role model untuk anak buahnya. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan mengatasi tantangan pribadi. Nah, ini tuh tantangan pribadi itu harus berani bertanggung jawab, harus berani mengambil langkah. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang memang menjadikan poin penting bagi seorang pemimpin. Nah, di sini ada 5 dimensi kepribadian dari seorang pemimpin. Sebenarnya kalau kita ngomongin 5 dimensi ini adalah kepribadian yang memang menggambarkan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu biasanya memang lebih ke ekstrovert. Dia tuh akan lebih kelihatan, lebih berani tampil dengan tampilan seorang pemimpin, tapi yang pasti positif. Nah, yang kedua itu adalah kesetujuan. Jadi kita ngomongin tentang bagaimana sih nilai-nilai seorang pemimpin tentang dia memberikan kesetujuannya dan juga keteraturannya, stabilitas emosinya, dan juga keterbukaan terhadap pengalaman individu. Lalu kekuatan seorang introvert ini kan kalau kita ngomongin seorang pemimpin, sepertinya orang akan melihat bahwa introvert itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Tapi kita akan melihat juga dari sisi introvert, apakah introvert itu cocok atau tidak dengan seorang pemimpin. Jadi introvert ini memang kalau kita melihat secara garis besar adalah orang yang malu-malu atau dibilang tuh antisosial. Nah, kalau seorang pemimpin yang dia itu introvert, itu memang kalau orang melihat tuh lebih cenderung akan lebih diam dan tidak ada yang namanya inovasi. Padahal seorang introvert itu sebenarnya dia itu lebih menggambarkan atau lebih pandai untuk menganalisa bagaimana sih kreativitas ataupun inovasi yang memang dijalankan dari timnya. Jadi introvert itu memang tidak cocok menjadi pemimpin, apa iya, tapi kalau kita melihat dari contoh-contoh seperti Bill Gates, Warren Buffett juga mereka mempunyai perusahaan besar. Sebenarnya mereka itu introvert, namun introvertnya juga bisa menjadi superior gitu. Jadi manajer tingkat rendah yang sangat baik karena kemampuannya juga mendengarkan mereka yang lebih baik. Gitu. Jadi bukan hanya introvert itu sebenarnya kalau dibilang antara ekstrovert sama introvert lebih bagus mana ya ekstrovert sih sebenarnya seorang pemimpin. Tapi ada kalanya memang ada seorang pemimpin yang introvert. Bagaimana sih untuk mengantisipasi nanti kalau orang-orang itu introvert gitu ya? Nah, ini ada tips-tips yang memang bisa dikeluarkan antara tips untuk ekstrovert dan juga tips untuk introvert. Nah, kalau ekstrovert itu sebenarnya kita ngomongin jangan terlalu terpana dengan kepribadian diri Anda. Jadi jangan terlalu bangga dengan dirinya bahwa dia itu ekstrovert. Tapi kalau dia introvert itu dia kan diam, tapi jangan terlalu merasa terintimidasi gitu. Jadi kenapa sih orang introvert itu diam? Karena dia tuh merasa terintimidasi. Nah, kalau kita seorang pemimpin, kalau memang kita introvert, kita jangan merasa terintimidasi. Lalu yang kedua, untuk orang ekstrovert, coba untuk tidak terlalu berlebihan. Karena kalau orang ekstrovert itu biasanya kan berlebihan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin agar dia lebih terlihat elegan, lebih terlihat bagus, maka dia jangan terlalu berlebihan. Berbicara juga harus berbicara yang memang benar. Jadi terkadang ada orang yang ekstrovert itu berbicaranya terlalu berlebihan. Nah, kalau orang introvert seperti apa? Jadi berbicaranya dengan keyakinan. Jadi jangan merasa dia itu kalau berbicara takut salah, tapi harusnya dengan yakin. Yakinnya itu dengan apa? Dengan data. Jadi kalau seorang introvert itu harus kuat di data sehingga setiap dia berbicara, dia mempunyai data ataupun keyakinan. Nah, kalau yang ketiga, seorang ekstrovert itu bicaranya lebih sedikit kan. Jadi karena bicaranya banyak, tolong dijaga sebagai seorang ekstrovert karena seorang pemimpin juga kalau terlalu banyak bicara takutnya tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi jangan sampai itu banyak bicara tapi sebenarnya bicaranya itu tidak berkualitas. Nah, kalau seorang introvert itu bersikaplah untuk berpartisipasi karena kan dia kan lebih diam, tapi di dalam diskusi, di dalam timnya dia juga harus berpartisipasi sehingga dia tidak terlihat sebagai seorang introvert. Nah, yang terakhir itu seorang ekstrovert itu jangan menjadi tuan ataupun nyonya kepribadian. Nah, dia tuh ngerasa, karena saya berani gitu ya, jadi dia ngerasa sebagai tuan ataupun nyonya. Nah, kalau orang introvert itu hargai diri sendiri. Jadi dia tuh harus menghargai diri sendiri, jangan sampai dia tuh merasa malu kalau di depan umum. Nah, di sini saya menggambarkan tentang bagaimana sih ciri-ciri kepribadian dan juga perilaku seorang pemimpin.
Nah, ini ada dua keyakinan ini sebenarnya sih kalau kita ngomongin ini adalah atribut kepribadian spesifik yang memang ada dampak signifikan pada perilaku seorang pemimpin. Nah, maka dari itu yang pertama lokus kendali. Lokus kendali itu mengacu pada keyakinan individu. Jadi mengenai sejauh mana sih mereka memiliki kendali ataupun pengaruh atas kejadian-kejadian dalam hidup mereka. Terus otoriter. Nah, ini kalau kita ngomongin otoriter, ini cenderung menekankan kepatuhan dan juga kontrol. Jadi seringkali mengharapkan kepatuhan yang ketat dari bawahannya. Nah, di sini saya juga membahas tentang bagaimana sih kecerdasan emosional. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kecerdasan yang emosionalnya itu memiliki kecerdasan gitu ya di balik. Jadi kecerdasan emosional ini melibatkan beberapa komponen kunci. Yang pertama sih kecerdasan diri. Kesadaran diri. Kesadaran diri ini kemampuan mengenali, memahami diri. Terus pengaturan diri. Bagaimana sih pengaturan diri melibatkan pengolahan, pengendalian emosi diri gitu ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Terus motivasi, kita harus bisa memotivasi atau memacu dari tim kita untuk bisa berkembang, untuk bisa maju sehingga perusahaan itu lebih sustain. Terus juga empati, ya harus menjaga bagaimana sih perasaannya dan juga keterampilan sosial. Bagaimana sih untuk berkomunikasi dengan timnya, dengan anak buahnya ataupun dengan core departemennya. Nah, di sini kita ngomongin tentang nilai seorang kepemimpinan. Nilai apa sih? Ini tuh kita ngomongin value. Jadi nilai apa yang membuat seseorang itu memilih sesuatu hal dilakukan dengan cara tertentu daripada orang lain. Jadi manusia ini secara konstan memang menilai hal-hal orang ataupun ide-ide sebagai baik ataupun buruk. Jadi menyangka ataupun tidak menyangka, etis ataupun tidak etis dan sebagainya. Jadi beberapa nilai umum memang sering diidentifikasi dari seorang pemimpin. Ini pemimpin itu nilainya harus memiliki nilai integritas. Yang kedua, kepemimpinan juga harus berbasis nilai. Terus juga pertanggungjawaban. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai pertanggungjawaban, terus juga memahami dan juga empati. Terus pemberdayaan dan juga keadilan, serta kerjasama dan keberlanjutan dalam kepedulian lingkungan. Nah, itu sih sebenarnya ini kita memahami tentang bagaimana sih nilai kepemimpinan dari seorang pemimpin. Nah, bagaimana sikapnya? Jadi sikap seorang pemimpin ini adalah evaluasi yang efektif terhadap objek orang ataupun situasi yang mempengaruhi perilaku individu. Jadi ini sikap ini akan lebih dilihat bagaimana sih seorang pemimpin itu bersikap. Bersikap itu harus positif ataupun negatif dan itu pasti akan kelihatan. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu banget bagaimana dia bersikap. Nah, karena bersikap itu seorang pemimpin itu akan dilihat bagaimana sih anak buahnya itu suka atau tidak gitu. Nah, beberapa sikap pemimpin yang memang sangat dihargai itu seperti keterbukaan, empati gitu ya. Terus kepedulian dan juga pastinya seorang pemimpin itu harus konsisten. Harus konsisten, berani dan juga adil. Nah, bagaimana sikap mempengaruhi seorang pemimpin? Nah, kalau dilihat dari nilai-nilai mempengaruhi sikap seorang pemimpin itu memang adalah evaluasi. Jadi bagaimana kita memberikan evaluasi, baik itu positif ataupun negatif. Terus juga ini memberikan evaluasi juga seorang pemimpin itu bukan hanya tentang kita mengevaluasi dari orangnya, tapi juga kita harus bisa mengevaluasi dari proses kerjanya. Jadi apapun secara kita sebagai seorang pemimpin itu harus optimis dengan pandangan-pandangan yang positif. Jadi itu adalah kunci gitu ya seorang pemimpin untuk menjadi sukses dan juga efektif. Nah, dalam salah satu teori ini memang kita menggunakan ada teori X dan juga teori Y. Nah, teori X dan Y ini sebenarnya dua pendekatan manajemen dari sikap dan juga asumsi. Apa sih teori X dan Y ini? Ini adalah pendekatan terhadap manajemen mengenai sumber daya manusia yang diusulkan oleh Douglas. Nah, ini teori X ini kalau saya memberikan contoh, ini sebenarnya adalah teori yang karyawan secara alamiah tidak menyukai pekerjaan dan akan mencoba menghindari. Jadi kan banyak tuh teori karyawan yang menghindari pekerjaan karena mungkin pekerjaannya susah. Nah, karyawan-karyawan ini tuh membutuhkan arahan dan juga pengawasan yang ketat untuk bekerja secara efektif. Nah, teori X ini digunakan oleh Walmart. Jadi Walmart ini salah satu
paritel terbesar di dunia, memang dia dikenal karena menerapkan pendekatan manajemen yang mirip dengan teori X. Karena memang dengan pengaturannya ini, dia cenderung mengawasi karyawannya secara ketat dan juga menekan pada kontrol birokratis dan juga standar kerja yang ketat. Jadi manajer di Walmart ini memiliki kebijakan ketat dalam hal kehadiran, produktivitas, dan juga karyawan. Dan ada lagi teori Y. Teori Y ini sebenarnya adalah lebih melepaskan kepada karyawan itu bagaimana sih karyawan itu berpartisipasi, bagaimana sih karyawan itu bisa mengambil keputusan, bagaimana sih karyawan itu mencari tanggung jawab. Jadi bedanya kalau teori X itu adalah karyawan itu lebih diawasi, kalau teori Y ini adalah karyawan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan juga mencari tanggung jawab. Nah, untuk teori Y ini perusahaan Google. Jadi teknologi ini memberikan keleluasaan kepada karyawannya untuk berinovasi, memberikan ide-ide kreatif, dan memberikan kebebasan. Tapi memang untuk teori Y ini tetap masih dalam jalur ataupun aturan-aturan yang memang ditanamkan dari seorang karyawan gitu ya. Jadi seorang pemimpin ini akan lebih melihat bagaimana sih sikap dan asumsinya, apakah dia menganut teori X ataupun teori Y. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Siti ya. Cukup baik presentasinya, baik ya. Oke, untuk itu dimintakan tanggapan atau pertanyaan dari saudara. Silakan. Ya, saya Pak. Pertanyaannya Ya. untuk Mbak Siti Mulyana. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai apakah seseorang pemimpin itu harus ekstrovert. Namun kalau misalkan seorang pemimpin itu memiliki sifat introvert, langkah apa yang harus dilakukan oleh dia dan langkah yang pas dan efektif agar dia bisa menjadi pemimpin yang tepat. Itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Silakan Siti. Ya. Oke, terima kasih Maga. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kayak tips-tips seorang introvert gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan tentang introvert ataupun ekstrovert itu tidak ada satu jenis kepribadian yang mutlak yang memang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Tapi baik ekstrovert ataupun introvert itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan banyak pemimpin yang sukses yang memiliki berbagai tipe kepribadian. Lalu tadi pertanyaannya bagaimana sih langkah gitu ya kalau misalkan memang pemimpin itu sudah introvert gitu ya, tidak ekstrovert. Yang pertama yang pasti kenali dan juga manfaatkan kekuatan introvert. Caranya gimana? Pahami bahwa kepribadian introvert itu harus seringkali memiliki kekuatan seperti mendengarkan dengan baik, terus reflektif dan juga cermat dalam membuat keputusan. Terus juga gunakan kekuatan ini untuk membangun hubungan yang kuat antar anggota tim. Jadi dia mendapatkan pemahaman mendalam dalam situasi. Dan yang kedua, komunikasi yang efektif. Jadi kalau seorang introvert itu walaupun introvert, penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi pada waktu dan juga tempat yang sesuai untuk berbicara ataupun berdiskusi, sehingga memang seorang introvert ini mengekspresikan ide-ide yang lebih nyaman lagi gitu. Terus delegasi. Kalau seorang introvert itu kan bagaimana sih dia pendiam gitu ya untuk mendelegasikan. Nah, ini introvert ini cenderung lebih fokus pada pemikiran mendalam. Nah, oleh karena itu penting banget untuk dapat mendelegasikan tugas kepada orang lain dengan timnya untuk memberikan keahlian yang sesuai. Jadi dia tuh harus sangat memahami bagaimana sih keahlian-keahlian dari anak buahnya yang sesuai sehingga dia bisa mendelegasikan pekerjaannya. Terus yang keempat juga mengelola waktu sendiri. Jadi bela diri untuk seorang introvert itu untuk meresapi informasi ataupun merenung gitu ya. Seorang pemimpin introvert itu dapat melakukan yang terbaik ketika memberikan waktu atau merespon ide-ide dan juga keputusan. Jadi harus kelola tuh waktunya. Jangan sampai lagi banyak komunikasi dari timnya, waktunya dia malah terbuang dengan hal-hal yang lain. Jadi dia harus bisa mengelola diri, mengelola waktu. Membangun hubungan yang selanjutnya membangun hubungan secara bertahap. Jadi walaupun dia seorang introvert itu secara pemimpin itu harus membangun hubungan, tapi dia harus
membangun koneksi dalam bermakna secara bertahap dengan tim mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin mengembangkan keterampilan sosial. Nah, seorang introvert ini harus bisa mengembangkan keterampilan sosial dengan berbagai tipe orang. Dan ini termasuk memberikan umpan balik, memberdayakan anggota tim dan juga mengelola konflik. Nah, mungkin itu jawaban dari saya bagaimana tips-tips untuk seorang pemimpin yang memang pada dasarnya dia adalah seorang introvert. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ini bagus-bagus jawabannya. Terima kasih sudah presentasi dari si Siti ya, Mulyadah ya. Bagus di sini. Kemudian berikutnya ini terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Berikutnya saudari bentar itu Magasita silakan. Ya, iya Pak. Izin share screen sebentar. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Sparta selaku dosen malam hari ini. Saya di sini Magasita ingin menyampaikan materi ke-8 mengenai mengelola komunikasi dalam kepemimpinan revolusi industri 4.0. Ya, yang pertama saluran komunikasi. Jadi komunikasi di era abad kepemimpinan revolusi industri 4.0, kepemimpinan yang efektif di era seperti industri sekarang ini banyak melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi yang sifatnya untuk dapat memahami, memotivasi, membimbing, dan dapat mengajarkan mengenai hal yang ia sampaikan dalam timnya di suatu organisasi agar dapat menghadapi perubahan teknologi yang begitu pesat. Kemudian, aspek yang mendukung dari adanya saluran komunikasi di era kepemimpinan revolusi industri 4.0 ini didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama, adanya komunikasi dengan banyak saluran. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi banyak saluran? Di mana komunikasi yang memiliki banyak saluran itu, pemimpin di era abad revolusi industri 4.0 dituntut untuk mengetahui berbagai platform komunikasi yang didukung dengan modifikasi teknologi seperti sekarang, seperti adanya komunikasi dua arah atau tatap muka atau selebihnya sekarang sudah dipermudah dengan adanya Zoom meeting atau Google Meet atau Microsoft Meeting dan melalui email ataupun telepon jika melalui voice to voice melalui antar suara, kemudian didukung dengan pesan instan ataupun beberapa aplikasi pendukung lainnya seperti Slack, Discord, dan selebihnya. Jadi ada berbagai macam bentuk komunikasi dengan banyak saluran, baik itu melalui face to face antar dua arah atau berbagai arah atau melalui berbagai saluran yang berhubungan dengan suara atau voice seperti contohnya telepon ataupun pembalasan mengenai surat menyurat bisa melalui surat elektronik atau email. Yang kedua adanya keterampilan komunikasi digital, di mana di era kepemimpinan revolusi industri 4.0 seperti sekarang, pemimpin juga banyak dituntut dengan menggunakan berbagai metode penyampaian pesan secara terampil, menarik, dan terbuka, di mana pesan dia dapat disampaikan kepada responden, kepada penerima pesan secara jelas dan lugas dalam berkomunikasi. Jadi adanya keterampilan mengelola komunikasi di era sosial media digital itu sangat penting supaya responden itu bisa menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin itu jauh lebih dapat diterima. Seperti contohnya keterampilan komunikasi digital itu jenisnya pun ada dua, melalui hard skill ataupun melalui soft skills. Nah, kalau melalui hard skill, di sini pemimpin dituntut untuk mengetahui keterampilan dasar gitu. Seperti pemimpin harus dapat menavigasi dan menggunakan media sosial seperti sekarang maraknya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter ataupun sosial media platform pekerjaan seperti LinkedIn. Mereka dituntut untuk bisa mengerti keterampilan digital dalam mencakup penggunaan perangkat lunaknya,
seperti memahami, oh ini pengedit gambar yang bagus, ini konferensi warna dan saluran yang bagus untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan gitu. Jadi hard skill sangat penting ya, keterampilan di era seperti sekarang, keterampilan komunikasi media hard skill itu sudah sebaiknya pemimpin di era sekarang tuh memahami dan dapat melakukan kreativitas sendiri dalam menyampaikan komunikasinya. Yang kedua, terkait dengan keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak, di mana keterampilan komunikasi perangkat lunak ini difokuskan bahwa penyampaian pesan atau komunikasi lebih dituntut dari dalam diri seorang pemimpin tersebut, bagaimana dia cara menyampaikannya, bagaimana dia menghargai pesan yang ia sampaikan dengan percaya diri, dengan jelas, dengan lugas, dan mudah diterima oleh masyarakat, oleh timnya, oleh seluruh divisi yang berada di bawahnya, seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, sebentar Pak, laptopnya sedikit error. Oke, yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan di era kepemimpinan revolusi industri 4.0, di mana di sini pemimpin harus dapat mendengarkan dengan baik dan menerima segala bentuk masukan, saran, pendapat, kritik, baik kritik yang membangun ataupun kritik yang memang sifatnya sedikit keras gitu, antar divisi pemimpin dan tim keanggotaannya. Dan para pelanggan atau para tim yang menerima pesan yang ia sampaikan itu harus mampu mengetahui bahwa pesan yang disampaikan oleh pemimpin cukup dapat diterima baik di kalangan mereka. Jadi kemampuan mendengarkan adalah salah satu faktor utama pemimpin untuk mengemas bahwa pesan yang ia sampaikan kepada timnya, kepada organisasi yang ia pimpin itu cukup baik dan sudah cukup diterima agar kedepannya untuk menentukan suatu keputusan itu tidak menimbulkan suatu miscommunication atau kesalahan. Jadi sebaiknya adalah kemampuan mendengarkan ini perlu diperhatikan di era seperti sekarang. Yang keempat adalah adanya transparansi keterbukaan. Di mana transparansi keterbukaan itu adalah salah satu faktor penting dan faktor utama di era seperti sekarang, karena keterbukaan antar pemimpin dan timnya dalam berkomunikasi, seperti contohnya membawa komunikasi itu dalam sebuah meja meeting, di mana di situ dihadirkan para pemimpin dengan timnya untuk saling memberikan pendapat, berargumen, dan berkomunikasi, harus ada sifat yang saling terbuka tanpa ada penilaian yang objektif seperti itu. Tanpa adanya penilaian yang subjektif. Jadi harus saling terbuka antara satu dengan yang lain. Lalu media pendukung yang lain adalah mengenai pengelolaan waktu. Jadi pengelolaan waktu di sini adalah bagaimana saluran komunikasi yang dibangun oleh seorang pemimpin itu memiliki manajemen waktu yang baik yang dapat diterima oleh seluruh tim yang berada di bawahnya, seperti itu, tim yang ada dalam organisasi tersebut, di mana pemimpin harus dapat mengelola waktu secara bijak, secara efisien, dan dia harus dapat memprioritaskan pesan yang ia masuk, pesan mana yang paling penting, yang sifatnya paling urgent dan harus dikerjakan terkait dengan teknis pengerjaan yang paling utama. Jadi harus bisa dari pengelolaan waktu atau manajemen waktu itu, pesan yang ia sampaikan harus dapat memberikan kesimpulan bahwa penyampaian komunikasi dan pesan yang paling penting mengenai pengerjaan tugas dalam suatu organisasi bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya adanya keamanan dan privasi.
Dalam kepemimpinan revolusi industri 4.0, pemimpin juga dituntut harus dapat menjaga keamanan data yang ia punya, terutama data-data perusahaan, data-data organisasi dan tim yang ia pimpin dari berbagai saluran komunikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saluran komunikasi itu sangat banyak, bisa melalui dengan via voice atau suara, melalui komunikasi dua arah, atau komunikasi dengan banyak arah seperti ya melalui Zoom meeting, Google Meet, berbagai media yang mendukung berbagai saluran komunikasi di era seperti sekarang, ataupun melalui teks, surat elektronik seperti Gmail. Jadi harus dapat menjaga bagaimana data itu bisa bersifat aman, bagaimana pengelolaan penyimpanannya, dan bagaimana agar tidak terjadi adanya kebocoran data yang ia pegang. Jadi di sini pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar mengenai keamanan dan privasi data yang ada untuk terus dia pegang dan dapat menjaga integritas serta kepercayaan tim yang ada di bawahnya. Kemudian visualisasi data, di mana dalam hal ini pemimpin harus mampu menggunakan serta memanfaatkan bagaimana penyampaian data secara metode visualisasi. Jadi seperti menjelaskan hal yang kompleks, hal yang sedikit rumit, hal yang mungkin kurang masuk untuk dijelaskan kepada timnya, itu lebih mudah diterima oleh para tim anggotanya. Seperti contohnya seperti visualisasi data yang sifatnya memotivasi tim anggotanya. Nah, di mana visualisasi data ini dapat diterapkan ketika presentasi, pemimpin bisa menyampaikan data yang ia sampaikan menggunakan grafik ataupun diagram, seperti contohnya diagram Venn, ataupun presentasi presentasi mengenai font, manajemen font, hitungan font angka, ataupun infografis yang lain. Bentuknya bisa dibuat sekreatif mungkin. Hal itu juga mempermudah di mana pesan komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin jauh lebih mudah diterima oleh tim anggotanya. Kemudian yang kedelapan, di mana perkembangan budaya organisasi juga menjadi faktor utama dalam mendukung adanya saluran komunikasi. Di sini sifat budaya organisasi itu memiliki sifat yang penting dan menjadi sifat yang kuat karena kita di sini berbicara mengenai culture atau budaya, dan pemimpin memiliki memiliki pengaruh kuat dalam mempromosikan budaya organisasi yang ia pimpin kepada timnya baik secara internal maupun eksternal. Dan hal ini dilakukan agar supaya tercipta koordinasi dan kolaborasi serta komunikasi yang baik dalam organisasi tersebut dan dapat menghasilkan pesan yang ia sampaikan atau dialog yang ia sampaikan itu menjadi saling terbuka. Jadi perkembangan budaya organisasi tadi sangat berhubungan dengan komunikasi yang saling terbuka seperti itu. Next. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Berbeda dengan saluran komunikasi, kita di sini akan membahas mengenai komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi, komunikasi dalam suatu organisasi merupakan unsur pokok atau unsur utama dalam kepemimpinan revolusi industri 4.0, di mana hal ini sangat dipengaruhi dengan teknologi yang begitu canggih seperti sekarang, begitu memiliki perubahan yang cepat dan pesat, dan pemimpin perlu memahami bagaimana ia memanfaatkan komunikasi organisasi yang efektif agar dapat mencapai tujuan bisnis dan menjalankan transformasi atau perubahan yang diperlukan ke depannya akan seperti apa. Dan ada aspek yang mendukung adanya komunikasi organisasi di sini, ada beberapa aspek. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Kembali lagi, keterbukaan dan transparansi adalah salah satu faktor penting dan faktor krusial dalam hal komunikasi organisasi, karena komunikasi organisasi ini adalah mendukung pesan yang diolah menjadi suatu pesan yang penting yang dikomunikasikan dalam suatu organisasi itu harus baik tanpa adanya kesalahan gitu. Maka dari itu diperlukan adanya sifat keterbukaan, sifat transparansi, di mana hal ini pemimpin harus dapat terbuka kepada seluruh
tim anggotanya, kepada seluruh tim divisi yang saling memiliki tujuan sama untuk mencapai tujuan yang baik bagi organisasi. Di sini harus ada sifat keterbukaan, sifat yang netral, dan tidak memihak seperti itu. Serta perubahan teknologi yang begitu semakin pesat sangat mempengaruhi bagaimana keterbukaan dan transparansi pesan itu tidak mudah diterima dengan baik di era seperti sekarang. Maka dari itu keterbukaan dan transparansi pesan harus dapat dikelola dengan adanya perubahan transformasi teknologi maupun sektor bisnis maupun faktor yang lain yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Oke, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor kedua yang mendukung komunikasi organisasi, di mana dalam hal ini training, pelatihan kepada tim baik diikuti oleh pemimpin dan timnya mengenai pengenalan teknologi baru yang begitu semakin cepat dan pesat perlu diberikan pelatihan kepada tim anggotanya agar dapat menerima bahwa pesan yang disampaikan dengan didukung adanya alat-alat ataupun media komunikasi dan informasi seperti sekarang dapat disampaikan dengan baik. Oke, next. Adanya motivasi dan pengaruh, di mana motivasi dan pengaruh ini mempengaruhi pemimpin dalam mendukung adanya perubahan transformasi digital di era seperti sekarang. Bagaimana ia melibatkan penyampaian visi, misi yang menginspirasi dan bermanfaat jangka panjang dari adanya perubahan tersebut. Kemudian adanya kolaborasi antar tim, di mana pemimpin harus bisa menjadi fasilitator dan komunikator antar tim yang ada dalam suatu organisasi. Baik itu adanya perubahan teknologi yang begitu besar, memerlukan koordinasi, memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang begitu besar. Dan komunikasi yang baik antar tim dapat mempercepat adanya perubahan kreativitas inovasi dan integrasi teknologi yang akan mempengaruhi adanya keputusan yang akan diambil oleh organisasi. Dan yang kelima adanya fleksibilitas dalam berkomunikasi, di mana komunikasi menjadi alat untuk menjaga fleksibilitas organisasi dan responsivitas terhadap perubahan teknologi yang begitu pesat dan cepat. Dan pemimpin harus mampu untuk berkomunikasi dengan cepat, dengan lugas dalam merespon tantangan adanya peluang yang muncul ataupun peluang yang berubah di era perkembangan zaman seperti sekarang. Dan yang terakhir mengenai materi inovasi dalam berkomunikasi di dalam organisasi. Oke. Ya, di sini didukung oleh beberapa aspek, di mana komunikasi berbasis cerita, komunikasi responsif, dan pelatihan komunikasi. Yang pertama, komunikasi berbasis cerita. Adanya bentuk pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada tim organisasinya ataupun tim organisasinya yang berkoordinasi dengan pemimpin dalam menyampaikan pesan dan dapat dikemas dalam bentuk yang lebih kreatif, dalam bentuk mungkin presentasi dalam meeting ataupun rapat bersama dalam mode berbasis cerita. Hal ini pemimpin ataupun tim dapat menggunakan narasi dan cerita untuk menjelaskan materi yang ia sampaikan, menjelaskan nilai, menjelaskan tujuan organisasi dengan cara yang lebih menarik dan memikat sehingga mudah dipahami di kalangan organisasi tersebut. Kemudian terkait dengan komunikasi yang responsif. Dalam komunikasi yang responsif, pemimpin juga dapat menciptakan, wajib menciptakan proses komunikasi yang lebih responsif, cepat tanggap, mampu merespon hal-hal dengan cepat, dengan baik, secara urgent, dan dapat mendahulukan pesan komunikasi yang paling penting sifatnya. Dan di sini respon terhadap pertanyaan dan masukan karyawan antar personal atau komunikasi dua arah jauh memiliki sifat yang lebih intens dan mudah diterima satu sama lain. Kemudian pelatihan komunikasi. Dalam pelatihan komunikasi ini, pemimpin dalam suatu organisasi juga perlu untuk memberikan pelatihan, pembelajaran bagi karyawannya dalam proses pelatihan berkomunikasi. Bagaimana karyawan yang ada dalam organisasi tersebut dapat menyampaikan, mengolah pesan dan berkomunikasi dengan baik, dengan efektif, penyampaiannya dengan lugas. Seperti pelatihan komunikasi yang tertulis, ataupun berbicara di depan umum
ataupun berbicara di depan umum, ataupun di depan media, ataupun menyampaikan komunikasi, memberikan narasi di dalam sosial media, ataupun di depan kamera, karena hal tersebut dapat menambah soft skill karyawan mengenai pengelolaan keterampilan dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi, agar komunikasi mereka jauh lebih kreatif dan efektif, serta dapat diterima di kalangan tim organisasi tersebut. Next. Ya, demikian kurang lebih presentasi materi dari Managing Communication atau Manajemen Komunikasi materi 8 dari saya. Terima kasih Pak Sparta dan teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Iya, oke. Ya, oke Pak. Oke, Pri. Ya, oke. Makasih Pak Pri. Nanti kasih tahu aja Pak kapan seminggu sebelumnya kasih tahu Pak ya. Ya. Ya, oke Pak. Oke. Iya, ya. Ya. Siap. Ya. Makasih Pak. Ya, Pak Pri. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf saya tadi ada telepon. Ya, jadi makasih banyak ya. Udah Iya, bagus ya. sama-sama. Nah, ini kami persilakan ada tanggapan dari saudara. Silakan. Yang kau bisa yang belum itu yang belum negapi siapa yang belum ya. Ya Saya persilakan. izin Ya. bertanya, Hanifah, silakan Hanifah, menurut silakan. Ya. ya, menurut Pak Magasita, bagaimana saluran komunikasi yang paling efektif yang sebaiknya dibangun oleh eh, antara pemimpin dan timnya dalam sebuah organisasi? Oke. Ini Ya, silakan Magasita. ya. Oke. Jadi bagaimana saluran komunikasi yang paling efektif yang harus dibangun antara pemimpin dengan tim dalam suatu organisasi itu sangat didukung dengan adanya eh, komunikasi yang efektif dua arah atau banyak arah dalam suatu organisasi tersebut, seperti adanya pertemuan reguler, pertemuan rutin atau meeting, ataupun informasi yang disampaikan adalah informasi yang sangat transparan dan pesan yang disampaikan juga saling terbuka. Jadi di sini didukung oleh beberapa banyak faktor dengan adanya komunikasi yang dikemas dengan transparansi, pesan yang disampaikan pemimpin atau tim organisasi kepada pemimpinnya adalah pesan yang efektif, pesan yang lugas dan dapat diterima, kemudian dengan kemampuan mendengarkan antara pemimpin ataupun karyawan yang ada di bawahnya itu dapat saling mengerti apa pesan yang ia sampaikan. Jadi hal itu dapat menjadi umpan balik ataupun faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi itu berjalan efektif, diterima secara dua arah. Jadi ada bagaimana cara dia mendengarkan, bagaimana cara dia mengemas pesan, bagaimana cara dia menyampaikan pesan itu secara kreatif, dan adanya komunikasi serta pesan yang diterima saling terbuka tanpa adanya sifat bias atau memihak satu sama lain. Jadi netral di sini. Nah, itu adalah kunci untuk memperkuat bagaimana komunikasi secara efektif dapat dijalankan dalam suatu organisasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Hanifah. Jadi terima kasih kepada Magasita. Ini bagus presentasinya. Jadi hari ini cukup 4 aja karena waktu sudah habis jam 8:30 ya. Nanti minggu depan kita ada 7 orang ya. Iya Pak. Ya, jadi minggu depan 3 orang lagi ya, 3 orang lagi yang belum presentasi hari ini. Minggu depan presentasi nanti setelah itu kita bicara kisi-kisi soal ya minggu depan, kuliah terakhir. Oke, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses semua ya dan hasilnya Amin. Terima kasih, Pak. ya bagus-bagus dan bermanfaat ilmu yang saya berikan selama ini bermanfaat buat saudara ya. Kalau tidak ini sebagai bekal saudara untuk mencapai karir di pekerjaan ya. Amin. Kalau saya jadi pemimpin, nah ingat mata kuliah ini ya, bisa dipelajari kok. Kita mau buka-buka lagi apa PowerPoint saya atau apa buku-buku baca leadership tuh. Karena harus belajar ya.
Kalau enggak nanti sudah jadi pemimpin berdasarkan intuisi dan seperti tidak ada arahan ya, sesuka hati aja ya. Memang kalau kita nggak belajar cenderung mimpi itu sesuai dengan kepribadian kita. Padahal mimpi itu nggak mesti sesuai kepribadian. Itu mimpi sesuai dengan norma-norma yang ada sebagai seorang pemimpin. Ya. Sebagai seorang pemimpin ada ilmunya. Itu yang penting ya. Saya pun juga belajar ya. Waktu saya jadi pemimpin dulu, saya berusaha belajar gitu. Ya. Karena banyak yang tidak ketahui mengatasi apa masalah di perusahaan ya. Dan juga menghadapi teman-teman tim ya, menyusun visi misi penjelasan dan benar kata siapa tadi yang paling penting itu komunikasi ya. Komunikasi itu salah satu vital bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak bisa lagi pemimpin itu pendiam misalnya. Jadi pemimpin harus banyak ngomong ya, banyak ngomong. Harus cerewet pemimpin ya. Banyak ngomong tapi ngomongnya terarah gitu ya. Dia menguasai manajerial dan pekerjaan itu menguasai sekali. Ya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu bersama ya, betul ya. Oke. Bukti kuliah hari ini. Dan setelah ini kita ambil absen. Saya lupa absen nih ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. Dan saya mau ambil absen sebentar ya. Jadi saya lupa siap absen. Absen. Ini Rizka ada ya, Rizka. Hadir Pak Rizka. Win, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Uzin, Hadir, Pak. Bagasita, Hadir, Pak. Hanifah, Hadir Pak. Febri. Hadir, Pak. Oke, ya. Oke, sudah selesai absennya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Pak. sama. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Titik. Titik.